Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifatul Jannah, asal saya dari Lebak, Arosbaya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang buku yang telah saya baca yang berjudul Antropologi Hilang. Yang saya ketahui tentang buku Antropologi Hilang ini yaitu menceritakan tentang semua isi Madura dan bagaimana kita bisa menjaga juga melestarikan budaya Madura agar tidak hilang. Penulis buku ini adalah M. Helmy Prasetya yang lahir di Bangkalan pada tanggal 28 November 1977. M. Helmy Prasetya ini menjabat sebagai pimpinan komunitas masyarakat Lumpur, komunitas seni yang lahir sejak tahun 2004 dan komunitas seni yang meraih juara Jawa Timur pada tahun 2014. Selain aktif dalam dunia penulisan, beliau juga aktif dalam segi teater dan festival-festival lainnya. Pekerjaan M. Helmy Prasetya ini sekarang sebagai dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di kampus STKIP PGRI Bangkalan. Setelah saya membaca buku puisi Antropologi Hilang ini, ada 3 judul puisi yang saya suka. Yang pertama yaitu yang berjudul Kampung Pangeranan yang terdapat pada halaman, tunggu sebentar, saya akan membacanya dan akan mencari halamannya dulu. Yang terdapat judul Kampung Pangeranan ini terdapat pada halaman 30. Di sini saya akan membacanya ya. Kampung Pangeranan, aku ingin berlayar sambil menggandeng tanganmu. Begitulah seorang suami berkata kepada sang istri. Ketika subuh berganti, menunjukkan akal budi, menampakkan isi hati. Dan betapa gembiranya duka cinta mereka karena setia dan bijaksana. Doa-doa diambilnya dari suku celana, doa liur, doa sisa, doa semalam suntuk, dibacakan dengan hikmat sahaja, indah sekali. Lalu dikecupnya kening sang istri, setebal permadani dengan bahasa sanubari. Sementara tak jauh dari sana, dari jendela tetangga terdengar rindu yang lain, mata yang pahit, juga suara radio yang baru saja dinyalakan, tidak senyaring biasanya. Setelah saya membaca puisi yang berjudul Kampung Pangeranan ini, saya tertarik karena puisi ini sangat romantis, juga sangat indah, yaitu penuh imajinasi tentang makna cinta yang mendalam. Kemudian judul yang kedua yang saya suka yaitu berjudul Bumi Pamekasan yang terdapat pada halaman 7. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit tentang Bumi Pamekasan ini. Kota jingga, dan ia pernah membayang bahwa disinilah letak surga. Surga yang mengalirkan cerita angsa untuk yang nyata dan tak tergesa-gesa. Tapi karena ia tak pandai berkacamata, maka jatuhlah air mata. Beribu kemungkinan pun tumbuh, laksana ruh gendang tabu, tumbuh dengan sendirinya, tanpa bisa dibimbing, tanpa kalimat-kalimat nasihat. Sepanjang jalan udara tetap jingga, dan rumput menanda teka-teki sejarah yang dipajang sepanjang jalan, jalan tertingkat, jalan yang hilang cinta dalam daya pikat. Saya membaca puisi ini, menurut saya puisi ini menyampaikan perasaan seseorang yang pergi merantau dan rindu akan kampung halamannya dan ingin segera pulang menuju kampung halamannya. Dia sangat merindukan kampung halamannya, keluarganya yang sudah ditinggalkan sejak lama. Kemudian yang terakhir, puisi yang saya suka berjudul Masjid Al-Bahar yang terdapat pada halaman, tunggu sebentar, saya akan mencarinya ya. Yang terdapat pada halaman 79. Di sini saya akan membacakan puisi tersebut. Masjid Al-Bahar, kau melihatnya bukan? Kemegahan terbuat selalu dengan cinta yang kuat, bukan saling membabat.
sehingga orang berdatang saling pandang, berjabat tangan, dan sesekali menunjukkan kepala agar mereka terlindung melukis wajah ilahi. Kau melihatnya bukan? Kubah rekah doa berkumandang telah membuat sebagian orang jadi pandai memendam sepi dan jadi mengerti betapa kita sebenarnya tak hanya pandai mengkelahi diri. Mari berjamaah cantik. Saya suka dengan puisi ini karena puisi ini mengajak para pembaca untuk merenungkan kembali tentang perdamaian, tentang introspeksi diri dan persatuan terhadap dirinya sendiri. Adapun judul yang kurang saya suka dari puisi Antropologi Hilang ini yang berjudul Sungai Lebak yang terdapat pada halaman yang terdapat pada halaman 21. Di sini dan juga judul puisi yang kurang saya suka yaitu Jembatan Toncung yang terdapat pada halaman 40. Kenapa saya kurang suka dengan puisi-puisi tersebut? Karena bagi saya saat membaca puisi ini membuat saya tidak tertarik, membosankan, dan saya kurang memahami makna dari isi puisi tersebut. Selanjutnya ada juga kalimat yang kurang saya sukai, Selanjutnya ada kalimat yang saya sukai, yaitu yang pertama, aku ingin berlayar sambil menggandeng tanganmu. Kalimat ini terdapat pada puisi yang berjudul Kampung Pangeranan. Yang terdapat pada kalimat pertama, aku ingin berlayar sambil menggandeng tanganmu. Saya sangat suka dengan puisi tersebut karena bagi saya puisi ini sangat romantis dan indah sekali, yaitu keinginan seorang suami yang ingin mengajak istrinya untuk berkeliling dunia, dan saya merasa seorang suami yang ingin berlayar sambil menggandeng tangannya ini sangat setia kepada seorang istrinya. Kemudian yang kedua, kalimat yang saya suka pada judul puisi Bumi Pamekasan yang terdapat pada halaman 7, yaitu surga yang mengalir cerita angsa untuk yang nyata dan tak tergesa-gesa. Saya suka dengan judul puisi ini karena kalimat ini memiliki arti tentang perdamaian, kesuksesan seseorang yang ingin sukses sekali dengan cara merangkul semua orang agar sukses bersama dan tidak mengkhianati satu sama lain untuk menuju kesuksesan itu sendiri. Kemudian ada juga kalimat yang kurang saya sukai, yaitu terdapat pada judul Jembatan Toncung yang terdapat pada halaman 40. Persetan dengan leluhurku, tantangannya pada pertikaian merah. Kenapa saya kurang suka dengan kalimat ini? Karena kalimat ini bagi saya sangat menyeramkan sekali. Saya tidak suka dengan puisi ini. Bagi saya menyeramkan dan saya tidak dapat memahami apa maksud dan makna dari puisi tersebut. Yang kedua, kalimat yang kurang saya sukai yaitu janji tanah dibangkitkan ke lumut tua batu bata yang terdapat pada puisi Sungai Lebak di halaman 21. Yang terdapat di halaman 21 yaitu janji tanah dibangkitkan ke lumut tua batu bata hingga malam gerhana. Saya saat membaca kalimat ini saya kurang mengerti dan sedikit pusing, tidak tahu apa maksud dan makna dari kalimat tersebut. Kesan saya setelah membaca buku puisi Antropologi Hilang ini yaitu campur aduk, ada perasaan senang, sedih, emosi, dan ketakutan. Setelah membaca buku puisi Antropologi Hilang ini memberikan saya pengetahuan yang luas tentang semua isi Madura dan budaya Madura
dan bagaimana kita bisa menjaganya. Dari yang saya tidak tahu menjadi tahu. Mungkin hanya itu yang saya tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.